Irak bergabung usai serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Korea Utara peringati 73 tahun gencatan senjata Perang Korea. Aksi nelayan lawan gurita viral, tentakel menempel di wajah. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari mancanegara. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Sorotan Dunia untuk Anda. Kita awali informasinya pemirsa, di mana kebakaran besar melanda gereja St. Andrews yang berusia 164 tahun di kota Leicester, Inggris. Api melalap sebagian besar atap bangunan bersejarah tersebut hingga memaksa petugas bekerja sepanjang malam untuk memadamkan api. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Selasa malam waktu setempat dengan api cepat menjalar ke bagian atap gereja dan menimbulkan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Sebagian atap gereja dilaporkan runtuh saat proses pemadaman berlangsung. Dinas Pemadam Kebakaran Leicestershire mengerahkan 8 mobil pemadam beserta petugas untuk mengendalikan api. Hingga Rabu pagi kebakaran berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam insiden ini. Sebelum kondisi di dalam gereja memburuk, petugas berhasil menyelamatkan peti jenazah yang akan digunakan dalam prosesi pemakaman, serta sejumlah benda keagamaan yang berada di dalam bangunan. Gereja St. Andrews dibangun pada tahun 1860 hingga 1862 dan terdaftar sebagai bangunan cagar bersejarah berkategori Grade 2 bintang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Fenomena pusaran api muncul di tengah kebakaran hutan Whitemouth 2 di negara bagian utara Amerika Serikat. Kebakaran yang dipicu sambaran petir itu telah melalap lebih dari 4.000 hektar lahan dan hingga kini masih belum berhasil dikendalikan. Rekaman video memperlihatkan pusaran api menjulang tinggi di atas kobaran api dan asap pekat yang menyelimuti kawasan hutan. Fenomena ini terjadi di area hutan nasional Fish Lake, Millard County, setelah kebakaran dipicu oleh sambaran petir pada hari Senin. Dalam hitungan jam, luas kebakaran meningkat menjadi lebih dari 4.300 hektar. Hingga Selasa malam, api dilaporkan masih belum berhasil dikendalikan sama sekali. Pihak berwenang menetapkan wilayah selatan Kanos dalam status evakuasi siap dan meminta warga menyiapkan perlengkapan penting serta siap meninggalkan rumah jika kondisi memburuk. Hingga Selasa malam tidak ada bangunan yang dilaporkan terancam secara langsung. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran terus bekerja membuat garis pembatas api demi menekan penyebaran kebakaran. Meski sering disebut sebagai puting beliung api, para pejabat belum mengklasifikasikannya sebagai tornado. Fenomena tersebut lebih tepat dikenal sebagai pusaran api, yaitu kolom udara berputar yang dapat membawa api, asap, dan puing-puing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rekaman dari dalam pusat perbelanjaan Aeon di Kumamoto, Jepang memperlihatkan parahnya kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8. Hingga kini pemirsa, tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diyakini masih terperangkap di bawah reruntuhan. Video memperlihatkan kondisi bagian dalam pusat perbelanjaan Aeon yang hancur akibat gempa bumi yang mengguncang prefektur Kumamoto pada hari Selasa waktu setempat. Sejumlah bagian bangunan terlihat runtuh dan dipenuhi puing-puing. Hingga hari Rabu, 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa tersebut. Sementara itu, sejumlah korban masih diyakini terjebak di dalam pusat perbelanjaan dan lokasi lain yang terdampak. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa proses evakuasi berpacu dengan waktu. Pemerintah berkomitmen mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan dan menyelamatkan sebanyak mungkin korban yang masih terperangkap. Takaichi menyebut masih ada sejumlah orang yang menunggu dievakuasi di pusat perbelanjaan Aeon dan pabrik milik Nippon Paper Industries. Laporan media setempat menyebut lantai 1 pusat perbelanjaan Aeon runtuh, kemudian disusul ledakan yang diduga berasal dari kebocoran gas. Ribuan warga juga dilaporkan masih mengalami pemadaman listrik pasca gempa. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di tengah kondisi bangunan yang tidak stabil. Sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti runtuhnya bangunan dan ledakan
yang terjadi setelah gempa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puting beliung disertai hujan lebat, hujan es dan angin kencang menerjang negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil Selatan. Bencana ini memicu banjir, merusak permukiman dan memaksa sejumlah warga meninggalkan rumah mereka. Luapan sungai Taquari dan Forqueta merendam jalan-jalan di kota Lajeado. Arus air yang terus meninggi membuat warga berlomba menyelamatkan barang-barang mereka sebelum banjir semakin meluas. Pusat Pemantauan Pertahanan Sipil Rio Grande do Sul melaporkan, puting beliung menerjang sejumlah wilayah pedesaan termasuk Girua, Sete de Setembro, Lajeado, dan Senador Salgado Filho. Fenomena ini terjadi sekitar pukul 6:25 sore waktu setempat. Menurut otoritas, puting beliung berasal dari sistem badai supercell yang dikenal mampu memicu hujan es berukuran besar, angin sangat kencang, dan puting beliung. Seorang warga Lajeado mengaku kesulitan memperkirakan seberapa tinggi air akan naik. Menurutnya, ketidakpastian itu menyulitkan warga untuk memutus apakah harus mengungsi atau menyelamatkan harta benda mereka. Banjir juga menyulitkan proses evakuasi. Keterbatasan truk pengangkut membuat banyak keluarga tidak dapat memindahkan barang-barang mereka dengan cepat. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara atau menumpang di rumah kerabat. Hingga kini otoritas masih melakukan pemantauan, penyaluran bantuan, serta pendataan kerusakan di wilayah terdampak. Bencana terbaru ini kembali membangkitkan ingatan warga akan banjir besar yang melanda Rio Grande do Sul pada tahun 2023 dan 2024. Saat itu curah hujan ekstrim menyebabkan sungai meluap, memicu longsor, memaksa evakuasi besar-besaran, serta menimbulkan kerusakan luas di kawasan perkotaan dan pedesaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa dahsyat di Venezuela, muncul sebuah kisah yang membawa harapan. Seekor kura-kura peliharaan berhasil ditemukan masih hidup setelah lebih dari 1 bulan terperangkap di bawah reruntuhan. Harapan muncul dari tumpukan puing bangunan di kawasan Katia Lamar, Venezuela. Tim penyelamat berhasil menemukan seekor kura-kura bernama Pascualina yang masih bertahan hidup setelah lebih dari 30 hari terjebak di bawah reruntuhan. Setelah memindahkan sejumlah besar material bangunan, petugas melihat tubuh Pascualina yang tertutup debu. Dengan hati-hati, mereka menjangkau celah reruntuhan dan berhasil mengeluarkannya dalam keadaan hidup. Menurut laporan, Pascualina terjatuh dari lantai 6 saat gempa mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Meski terperangkap selama lebih dari 1 bulan, kura-kura tersebut berhasil bertahan dan akhirnya dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Dua gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela menyebabkan kerusakan besar. Berdasarkan data pemerintah, tercatat 190 bangunan roboh. Lebih dari 5.500 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 16.700 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti Baghdad, Irak. Ratusan warga mengantarkan jenazah anggota pasukan mobilisasi rakyat atau Popular Mobilization Force yang gugur dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Iring-iringan peti jenazah berbalut bendera memenuhi jalanan Baghdad. Tangis dan lantunan duka mengiringi prosesi pemakaman anggota Popular Mobilization Force atau PMF yang menjadi korban serangan di sejumlah wilayah Irak. Ambulans membawa jenazah ke lokasi pemakaman, sementara ratusan pelayat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Sheikh Abbas Al-Tulabawi dari Departemen Bimbingan Ideologi PMF mengkritik pemerintah Irak yang dinilai gagal melindungi negara dan rakyatnya dari serangan tersebut. PMF menyatakan serangan menghantam sejumlah posisi mereka di berbagai provinsi. Dalam data sementara, sedikitnya 20 anggota dilaporkan tewas, sementara 32 orang lainnya mengalami luka-luka. أين التسليح؟ أين حماية أبنائنا؟ أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ هذا البلد الذي يوميا يخترق. أين هذه الحماية؟ هذه الأسئلة كلها نوجهها إلى الحكومة العراقية. أين حماية أبنائنا؟ اليوم وكل يوم نزف نخبة من أبنائنا وشبابنا فلذات أكبادنا. إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر ونستنجد هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكومة العراقية من كل ذلك؟
Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat dan Arab Saudi melancarkan serangan presisi ke lokasi logistik dan gudang senjata yang diklaim digunakan kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran di Irak Timur. CENTCOM menyebut kelompok tersebut diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk menyerang pasukan Amerika Serikat serta fasilitas energi milik Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengatakan serangan dilakukan setelah sistem pertahanan udaranya mencegat sejumlah drone yang menargetkan fasilitas minyak dalam 2 hari terakhir. Riyadh menegaskan tidak menginginkan eskalasi, namun akan merespons setiap serangan lanjutan. Menyikapi situasi tersebut, Dewan Keamanan Nasional Irak menggelar rapat darurat dan menyetujui rencana pengamanan nasional. Pemerintah Irak juga berjanji mencegah pihak manapun menggunakan wilayah Irak untuk mengancam negara-negara tetangga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 7 warga Palestina dilaporkan terluka setelah sebuah serangan udara yang diduga dilancarkan militer Israel menghantam kamp pengungsi Al-Shati di Gaza. Serangan ini menghancurkan puluhan tenda pengungsi dan memaksa banyak keluarga kembali kehilangan tempat berlindung. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan yang diikuti kepanikan warga saat berlari menjauhi lokasi serangan. Ambulans segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban, sementara warga berusaha mencari barang-barang yang masih tersisa di antara puing-puing. Menurut keterangan warga, serangan tersebut menghancurkan satu kamp yang ditempati 35 keluarga pengungsi. Sekitar 150 orang termasuk anak-anak kini terpaksa bermalam di ruang terbuka tanpa tempat berlindung. مخيم كامل بيحكوا على 35 عيلة 35 عيلة بتسكن في هذا المخيم ما فيش إلا آثار دمار يعني طلع ما فيش أثر لأي خيمة يعني 35 فيش خيم مش مبين دمار فوق 35 خيمة يعني 35 عيلة رغم انها انقصفت دورها وسكنت في خيام هتسكن هلقيت في الشارع مش هتلاقي مكان هذه العائلات اللي بتسكن في المخيم هذا انه تلاقي اي مأوى انها تسكن فيه يعني العائلات 35 عيلة ما يقرب 150 شخص مع اطفالهم هيباتوا الليلة في الشارع. حس في وقف اطلاق نار؟ والله وين وقف اطلاق النار؟ وين وقف اطلاق النار؟ يعني بقول لك مجتمعين في القاهرة انفراج لغزة وسطاء رايحين وسطاء جايين ان هو وقف اطلاق نار اللي بتحكوا عنه واحنا هلقيتها ميتين في الشارع وين وقف اطلاق النار؟ لا هذه حرب مكتملة الاركان ما فيش اطلاق نار هذه حرب لا بنلاقي لقيت 35 عيلة بدها تبات في الشارع ما فيش لها مأوى وعيها راحت اكلها راح ما فيش وين وقف اطلاق النار حنبات في الشارع انه هو وقف اطلاق نار فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقف اطلاق نار في غزة في قصف وفي نزوع في دمار هي اللي احنا شايفينه في غزة ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهرة واسرائيل بعتها توفد وحماس ما فيش وقف اطلاق نار في غزة. Menurut sejumlah laporan media, warga di wilayah itu sebelumnya telah menerima peringatan untuk meninggalkan lokasi. Serangan ini terjadi di tengah upaya mediasi internasional yang masih berlangsung untuk mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal balistik ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini pemirsa kembali meningkatkan ketegangan di tengah rapuhnya upaya gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Video yang dirilis IRGC memperlihatkan sejumlah rudal diluncurkan ke langit malam dari lokasi yang tidak diungkapkan. Pada salah satu rudal terdapat tulisan berbahasa Persia yang menyatakan bahwa Iran berjuang untuk menghancurkan musuh agresor. IRGC mengklaim serangan ini menargetkan pangkalan udara militer Amerika Serikat dan markas Komando Pusat Amerika Serikat di Yordania. Menurut mereka, aksi tersebut dilakukan sebagai balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Namun Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan seluruh rudal berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Militer Yordania juga mengonfirmasi sistem pertahanan udaranya berhasil menghancurkan 5 rudal yang dikatakan berasal dari Iran. Insiden ini terjadi setelah kedua negara sebelumnya menandatangani kesepakatan kerangka gencatan senjata pada pertengahan Juni. Namun kedua pihak kemudian saling menuduh melanggar kesepakatan sehingga ketegangan kembali memanas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, saat matahari terbenam, warga San Pedro Nexlalpan di Meksiko harus mengunci diri di dalam rumah akibat invasi nyamuk dalam jumlah sangat besar yang muncul dari waduk Endo yang tercemar. Warga menyebut kondisi ini telah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitas warga. Warga terlihat menggunakan asap, kelambu, pakaian tebal, hingga obat anti serangga untuk melindungi diri dari gerombolan nyamuk yang menyerbu setiap sore. Jumlah nyamuk yang sangat banyak membuat aktivitas di luar rumah menjadi sangat tidak nyaman.
Warga menyatakan invasi nyamuk tersebut dipicu oleh pencemaran waduk akibat limbah dari kota Meksiko dan wilayah metropolitannya. Kondisi itu diperburuk dengan pertumbuhan eceng gondok yang menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Tak hanya manusia, hewan ternak juga menjadi korban, dengan luka dan borok pada wajah serta kaki akibat gigitan nyamuk yang terus-menerus. Warga menilai upaya pengasapan yang dilakukan berulang kali belum mampu mengatasi masalah. Hingga kini belum ada solusi jangka panjang untuk mengatasi pencemaran waduk dan wabah nyamuk tersebut. Warga mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk melindungi puluhan komunitas yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korea Utara peringati 73 tahun gencatan senjata Perang Korea. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Di mana pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu dengan para veteran Perang Korea dan tokoh yang berjasa dalam masa perang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan 27 Juli yang dikenal Korea Utara sebagai Hari Kemenangan. Foto-foto yang dirilis oleh kantor berita Korea Utara KCNA memperlihatkan Kim Jong-un menyambut para veteran perang dan penerima penghargaan atas jasa mereka selama Perang Korea. Kim terlihat menyapa para veteran, melambaikan tangan dan berfoto bersama. Pertemuan tersebut digelar dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-73 Gencatan Senjata yang mengakhiri Perang Korea pada tahun 1953. Hingga kini konflik tersebut belum berakhir dengan perjanjian damai, melainkan hanya dengan kesepakatan gencatan senjata. Menurut KCNA, Kim Jong-un menyebut para veteran yang masih hidup sebagai sumber kekuatan yang tak tergantikan, serta pilar moral bagi negara. Ia menilai kehadiran mereka menjadi penyemangat bagi partai buruh, pemerintah, dan rakyat Korea Utara. Kim menegaskan peringatan tahunan setiap 27 Juli bertujuan mewariskan semangat, harga diri, dan keyakinan untuk meraih kemenangan kepada generasi penerus. Rangkaian peringatan juga diisi dengan parade seremonial, pertunjukan peringatan, serta ziarah ke makam prajurit Korea Utara dan relawan Tiongkok. Media pemerintah menegaskan peran besar generasi perang dan pasukan relawan Tiongkok dalam sejarah konflik tersebut. Korea Utara memperingati tanggal 27 Juli sebagai Hari Kemenangan dalam Perang, pembebasan tanah air yang menjadi salah satu hari besar nasional di negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korea Utara menggelar parade seremonial di Pyongyang untuk memperingati 33 tahun penetapan Hari Kemenangan dan 73 tahun gencatan senjata Perang Korea. Dan Kim Jong-un hadir langsung menyaksikan jalannya upacara. Ribuan warga memadati kawasan di depan Pyongyang Indoor Stadium untuk menyaksikan parade militer yang menampilkan pasukan berseragam era Perang Korea tahun 1950 hingga 1953. Parade dibuka dengan barisan satuan pengawal masa perang, dilanjutkan kendaraan mekanis dan sepeda motor militer, serta defil pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara modern. Orkestra militer turut mengiringi jalannya acara yang ditutup dengan pertunjukan kembang api di langit Pyongyang. Media resmi Korea Utara melaporkan Kim Jong-un memberikan semangat kepada para prajurit yang berjanji akan terus memperkuat kemampuan Angkatan Bersenjata Negara. Di Korea Utara, tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Kemenangan dalam Perang Pembebasan Tanah Air. Sementara secara internasional, tanggal tersebut dikenal sebagai Hari Penandatanganan Gencatan Senjata yang mengakhiri pertempuran terbuka Perang Korea, meski hingga kini belum pernah ditandatangani perjanjian damai secara resmi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Keiko Fujimori resmi dilantik sebagai Presiden Peru untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Pelantikan berlangsung di Gedung Kongres Republik dan dihadiri sejumlah pemimpin negara serta tamu kehormatan dari berbagai negara. Ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República
que me han confiado la nación para el periodo 2026-2031. Pemimpin Partai Fuerza Popular itu mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Kongres dan secara resmi menerima selempang kepresidenan. Upacara tersebut juga dihadiri para kepala negara dari kawasan Amerika Latin, termasuk Presiden Argentina Javier Milei, Presiden Ekuador Daniel Noboa, serta Raja Felipe ke-6 dari Spanyol dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, juro ante ustedes, por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que me han confiado la nación para el periodo 2026-2031. Pelantikan ini menandai dimulainya masa pemerintahan Fujimori selama 5 tahun ke depan. Ia dilantik setelah memenangkan pemilihan putaran kedua yang berlangsung sangat ketat. Keiko Fujimori meraih 50,1% suara, mengungguli kandidat sayap kiri Roberto Sanchez yang memperoleh 49,9% suara. Kemenangan tersebut menjadi keberhasilan pertamanya meraih jabatan presiden setelah 3 kali gagal dalam pemilihan sebelumnya pada tahun 2011, 2016, dan 2021. Pada usia 51 tahun, Fujimori kini resmi memimpin Peru dengan berbagai tantangan politik dan ekonomi yang menanti selama masa jabatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mengimbau masyarakat segera mengungsi setelah gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto. Pemerintah juga mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani dampak bencana dan menyelamatkan korban. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore. Guncangan kuat dirasakan di berbagai wilayah Pulau Kyushu, disertai laporan mengenai korban luka, pemadaman listrik, kebakaran, serta kerusakan jalan, jembatan, dan bangunan. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Laut Ariake dan Gaetsushiro dengan potensi gelombang mencapai 1 meter. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。で、この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。まず海岸に近づかないよう注意をしてください。で、私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。で、現地の警察消防を中心として救命救助活動を最優先に、災害応急対策に、全力で、取り組みます。また内閣府の調査チームを先ほど、被災地に派遣をいたしました。で、人的被害や物的被害については現在も確認中ではありますが、すでに怪我人も出ていると、伺っており、停電や火災が発生している地域もあり、また道路や橋の損壊、建物の倒壊もあり、とにかく安全な場所に避難するなど、皆様には身を守る行動をとってください。そして特に、夕食の支度時でもあり、火の取り扱いには十分ご注意をください。また、家の中で割れたガラスや陶器などでお怪我をされないように気をつけてください。で、揺れの強かった地域によってはこの後も、そして引き続き、1週間程度とされますが、同程度の、地震の発生の可能性もありますので注意をしてください。政府としては全力で、対応に当たってまいります。現時点では以上でございます。
Pemerintah Jepang menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan warga. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan dan mematuhi seluruh arahan evakuasi dari otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, pemirsa menyampaikan apresiasi kepada petugas pemadam kebakaran dan tim darurat yang terus berjuang menghadapi kebakaran hutan di berbagai wilayah negara itu. Macron menyebut saat ini Prancis tengah menghadapi musim kebakaran hutan terburuk sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam kunjungannya ke wilayah Gironde, Macron menyampaikan belasungkawa atas gugurnya 2 petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugas. Ia juga menyampaikan dukungan kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi pemadaman dan evakuasi warga. D'abord, je suis là auprès de vous pour vous dire le soutien de toute la nation et avec le ministre de l'Intérieur évidemment de tout le gouvernement face à ce que vous subissez. Et la première chose, en le disant, c'est évidemment une pensée pour les 2 collègues qui sont tombés il y a quelques jours et que leur famille et vous allez enterrer comme il se doit. Et je veux ici redire le soutien de toute la nation, pour eux et pour vous. Voilà. Et je voulais vous remercier tout particulièrement parce que les heures qui ont suivi, vous avez été au combat sans attendre et vous avez été au rendez-vous. Macron menyebut lebih dari 1.500 personel militer telah dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman. Polisi, gendarmeri, petani, dan tim pertahanan sipil juga dilibatkan untuk melindungi warga dan permukiman dari ancaman api. Prancis turut menerima dukungan dari sejumlah negara Eropa melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Bantuan tersebut meliput pesawat pemadam kebakaran dan berbagai peralatan untuk memperkuat operasi di lapangan. Hingga akhir Juli, lebih dari 160.000 hektar lahan dilaporkan telah terbakar di Prancis. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat upaya pemadaman sekaligus menyiapkan bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih menjadi sorotan di tengah meredanya ketegangan militer antara Iran dan Amerika Serikat. Meski serangan kedua negara berhenti sementara, status jalur pelayaran strategis ini masih menjadi perhatian dunia. Sejumlah kapal tampak berlabuh di perairan dekat Selat Hormuz menunggu izin untuk melintasi salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Rekaman yang dirilis kantor berita Fars menunjukkan kapal-kapal masih menunggu persetujuan dari pihak Iran sebelum melanjutkan pelayaran melalui Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Teheran dan Oman telah menggelar serangkaian pembahasan teknis untuk memastikan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Pemerintah Iran menegaskan hingga saat ini tidak ada perubahan status pelayaran di selat tersebut. Teheran juga menyatakan jalur pelayaran itu masih ditutup dan berada di bawah kendali Iran. Di sisi lain, Amerika Serikat masih memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Presiden Donald Trump juga mengklaim pihaknya mengendalikan Selat Hormuz. Tegangan militer kedua negara mereda setelah Washington menghentikan serangan udara yang berlangsung selama 2 pekan. Sementara itu, Iran juga menghentikan sementara serangan balasan terhadap aset militer Amerika Serikat di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Teheran mengancam akan membatasi pelayaran di Selat Hormuz jika Washington menggunakan aset beku milik Iran untuk membayar ganti rugi kerusakan kapal di kawasan tersebut. Juru bicara Markas Besar Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfaghari, memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak menggunakan aset beku milik Iran untuk membayar ganti rugi kerusakan kapal di Selat Hormuz. Menurut Zolfaghari, Iran akan melarang kapal-kapal milik negara atau perusahaan yang memanfaatkan aset beku tersebut untuk melintasi Selat Hormuz. Ia menegaskan langkah itu akan diterapkan apabila rencana pemerintah Amerika Serikat direalisasikan. رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است
خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan dana milik Iran yang berada di bawah kendali Amerika Serikat akan digunakan untuk membayar kerugian akibat kerusakan kapal di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di atas pesawat Air Force One. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyampaikan peringatan serupa. Ia menegaskan setiap langkah untuk menggunakan aset beku Iran akan menimbulkan konsekuensi yang menurutnya tidak akan berlangsung secara damai maupun menyenangkan. Pernyataan saling mengancam ini muncul di tengah jeda serangan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski konfrontasi militer sementara mereda, hubungan kedua negara masih dibayangi ketegangan tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Iran, pemirsa menegaskan tidak akan menerima rute pelayaran baru di bagian selatan Selat Hormuz. Teheran juga mengancam akan menjadikan kapal militer asing sebagai target jika memasuki kawasan tersebut untuk misi penyapu ranjau. Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang hukum dan urusan internasional Kazem Garibabadi menyatakan pembahasan mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz masih berlangsung bersama Oman. Namun Iran menegaskan tidak akan mengakui rute pelayaran di bagian selatan selat tersebut. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شدن. نه، اصرار عمان و حتی طرفای دیگر که با ما در تماسن برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهماتتون انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب برن. Garibabadi menambahkan Teheran juga menolak rencana misi multinasional yang dipimpin Inggris dan Prancis untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Menurutnya, Iran telah menyampaikan penolakan itu secara langsung kepada negara-negara terkait. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-4 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم به هیچ وجه اجازه ندارید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری اسلامی. Hingga kini Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan belum ada kesepakatan final mengenai pengaturan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu ketegangan di kawasan masih menjadi perhatian dunia meski dalam 3 hari terakhir tidak dilaporkan adanya serangan baru antara Iran dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana SPBU di Kota Ramallah tepi barat dipadati warga yang mengantri untuk mendapat bahan bakar. Kelangkaan BBM memicu kepanikan dan mendorong warga memborong pasokan yang masih tersedia. Antrian panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Ramallah. Sejumlah warga terlihat mengisi tangki kendaraan sekaligus menyiapkan jerigen berisi bahan bakar untuk mengantisipasi kelangkaan. Seorang warga mengaku mobilnya kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan dan terpaksa mendorong kendaraannya menuju SPBU. Menurutnya, krisis ini membuat warga harus menghabiskan berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. صعب جدا جدا، يعني أنا جاي من حوار وشغال في بيت حنينة، فانقطعت في البنزين برام الله، وبدي أوصل بيت حنينة ومش قادر أوصل الشغل لأنه ولا نفس بنزين نهائيا، يعني كعب الزق في السيارة زك لحتى أقدر إني أعبي بنزين. وهذه المشكلة إنه فيش بنزين، يعني طلع الأزمة بدك تضيع نص نهارك مشان تعبي بنزين، نص نهار بدي أضيع مشان أعبي السيارة بنزين أحط فيها بنزين، يعني بحط ب100 لكن ليش أعبيها أحط ب100. Kementerian Keuangan Palestina dan Otoritas Perminyakan menyatakan gangguan pasokan dipicu kekhawatiran akan memanasnya konflik di kawasan, serta hambatan dalam proses transfer kelebihan mata uang shekel ke bank-bank Israel.
Otoritas perminyakan menegaskan pemasokan BBM ke Palestina tetap berlangsung dan pemerintah tengah berupaya menambah volume distribusi dalam beberapa hari ke depan. Warga juga diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sementara itu, distributor BBM di Ramallah menyebut berkurangnya pasokan dari Israel serta aksi panik buying menjadi faktor yang memperparah krisis. Pihaknya berharap pasokan bahan bakar dapat kembali normal dalam beberapa hari mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. meluncurkan reformasi energi nasional dengan menempatkan energi hidrogen dan tenaga nuklir sebagai bagian penting dari strategi ketahanan energi. Kebijakan ini diumumkan dalam pidato kenegaraan di Quezon City. Dalam pidatonya, Marcos menyatakan daerah otonom bangsa Moro di Mindanao Muslim atau BARM kini resmi menjadi bagian dari program energi nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan akses listrik dan memperkuat ketahanan energi di kawasan tersebut. This is the first time in our political history BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Marcos juga mengungkapkan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga hidrogen pertama di Filipina telah dimulai. Sejumlah proyek saat ini memasuki tahap pra-pengembangan di Marinduque, Masbate, Zamboanga Sibugay, dan Basilian dengan lokasi lain masih dalam tahap evaluasi. Selain energi hidrogen, Marcos mendorong Kongres untuk kembali membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurutnya, teknologi nuklir telah digunakan di Filipina untuk bidang kedokteran, pertanian, penyaringan air, dan daur ulang limbah plastik. Marcos menegaskan pemerintah akan menjadikan aspek keselamatan dan transparansi sebagai prioritas dalam setiap pengembangan program nuklir. Ia berjanji masyarakat akan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai manfaat dan keamanan teknologi tersebut. Meski demikian, rencana pembangkit listrik tenaga nuklir masih memerlukan dasar hukum, regulasi, dan persiapan teknis yang menyeluruh sebelum dapat direalisasikan secara komersial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyerukan pembentukan Pakta Nasional untuk menghadapi krisis iklim. Seruan ini pemirsa disampaikan saat kebakaran hutan terus melanda berbagai wilayah di Spanyol dan telah menghanguskan lebih dari 130.000 hektar lahan sepanjang tahun ini. Saat meninjau daerah terdampak kebakaran di sekitar Madrid, Sánchez menegaskan bahwa darurat iklim kini semakin memburuk dan melampaui banyak perkiraan ilmiah. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan, langkah pencegahan, serta edukasi kepada masyarakat. En lo que llevamos de año, según nos acaba de trasladar ahora mismo en el CECOT del Ministerio de Transición Ecológica, en lo que llevamos de año están calcinadas más de 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas. Esta cifra, a lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo, no signifique mucho o poco, no saben exactamente cómo dimensionarlo. Pero si lo comparamos con la media que durante esta última década anualmente se ha perdido en España, que han sido 100.000 hectáreas al año de media en lo que llevamos de década, si llevamos 130.000 en lo que llevamos de año y todavía nos queda buena parte del verano y lógicamente otros meses como es el mes de septiembre tan crítico en nuestra historia en relación con los incendios, estaremos viendo que cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando por desgracia muchas de las previsiones científicas y eso exige no solamente aumentar las capacidades en la respuesta cuando esas emergencias climáticas efectivamente se producen, como es el caso, sino también en las labores de prevención y también de concienciación a la ciudadanía y a las instituciones públicas. Sánchez menambahkan, Spanyol masih menghadapi sebagian besar musim panas yang rawan kebakaran. Pemerintah pun telah meminta bantuan pemadaman dari Yunani, Italia, dan Portugal untuk memperkuat upaya pengendalian api. Hingga kini kebakaran hutan masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Spanyol dan jadi bagian dari krisis kebakaran yang melanda berbagai negara di Eropa Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait aksi nelayan lawan gurita viral, tentakel menempel di wajah akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Pemirsa bersama saya, Sally Sregar. Pemirsa, seorang nelayan sekaligus influencer di Filipina menjadi sorotan setelah seekor gurita yang baru ditangkap menempel di wajahnya. Aksi tak terduga itu terekam dalam video dan menjadi viral di media sosial. Rekaman memperlihatkan Clarence Cheta mula berusaha melepaskan tentakel gurita yang melilit wajahnya. Namun setelah satu tentakel berhasil dilepaskan, tentakel lain kembali mengayun dan mengenai wajahnya. Setelah berjuang selama beberapa saat, Tamula akhirnya berhasil menyelamatkan gurita tersebut. Insiden ini mengundang beragam reaksi warganet dan ditonton luas di beragam platform media sosial. Menggigit gurita merupakan salah satu cara tradisional yang digunakan nelayan untuk mematikan hewan tersebut dengan menargetkan pusat saraf di antara kedua matanya. Namun metode ini masih menjadi perdebatan etis. Sejumlah aktivis sejahtera hewan menilai penggunaan pisau atau tombak yang menembus bagian kepala dianggap lebih cepat dan lebih manusiawi dibandingkan metode tradisional tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah akuarium di Valencia, Spanyol memberikan nama Ferran Torres kepada seekor hiu pasir penghuni utamanya. Penamaan ini menjadi bentuk penghormatan kepada pahlawan Spanyol di final Piala Dunia, sekaligus mengkampanyekan pelestarian hiu. Hiu pasir sepanjang 2 meter itu kini menjadi salah satu daya tarik utama di Oceanographic Valencia. Pengunjung terlihat memadati terowongan akuarium untuk menyaksikan hiu yang diberi nama sama dengan penyerang timnas Spanyol tersebut. Ferran Torres dikenal dengan julukan El Tiburon atau si hiu, berkat gaya bermainnya yang agresif dan tak kenal lelah. Julukan itulah yang menginspirasi pihak akuarium untuk memberikan namanya kepada hiu pasir tersebut. Selain menjadi bintang sepak bola, Ferran Torres juga pernah menjadi duta Oceanographic Foundation dalam berbagai program pelestarian satwa laut. Pues empezamos con la idea de llamar a uno de nuestros tiburones Ferran, porque en el año 2024 y 2025 Ferran fue embajador de la Fundación Oceanographic. Y a él le apodan el tiburón deportivamente y además yo misma tuve la oportunidad de conocerle, de enseñarle el acuario de tiburones y me pareció un chaval muy interesado por los animales, un gran amante de los tiburones. Preguntaba muchísimo sobre cómo los cuidamos, sobre las amenazas que tienen en el océano, sobre los proyectos de conservación que hacemos en la Fundación Oceanographic. Entonces ahí surgió un poco ya la idea. Pihak akuarium berharap penamaan ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian hiu pasir yang saat ini berstatus terancam punah akibat penangkapan berlebihan dan kerusakan habitat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana sarapan di sebuah kafe di wilayah Catalonia, Spanyol mendadak mencekam setelah seekor banteng seberat 900 kg masuk ke dalam ruang makan. Beruntung pemirsa, insiden berakhir tanpa korban jiwa maupun kerusakan. Rekaman CCTV memperlihatkan seekor banteng berjalan tenang memasuki parkusi di kota Ribes de Freser, Provinsi Girona, Spanyol. Hewan berukuran besar itu melintas di antara meja-meja pengunjung dan berjalan hingga ke bagian belakang kafe. Sejumlah pengunjung terlihat membisu dan tidak bergerak saat banteng berada di dalam ruangan. Seorang pelayan kemudian dengan tenang mendekati hewan tersebut dan perlahan mengarahkannya kembali menuju pintu keluar. Setelah sekitar 20 detik berada di dalam kafe, banteng itu berhasil keluar melalui pintu yang sama tanpa melukai siapapun maupun merusak fasilitas. Saat kejadian berlangsung, sekitar 20 orang sedang berada di dalam kafe. Insiden terjadi sekitar pukul 9.45 waktu setempat ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari padang penggembalaan di dekat Campos menuju sebuah peternakan. Menurut laporan, banteng berusia 3 tahun itu terpisah dari kawanannya saat berada di bagian belakang iringan. Diduga, hewan tersebut berusaha mengikuti suara lonceng kawanannya, namun salah jalur dan berakhir memasuki kafe. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hamparan bunga celosia berwarna merah dan kuning mekar di kawasan wisata Dongnayuan, daerah otonomi Guangxi, Zhuang, Tiongkok Selatan. Pemandangan warna-warni yang berpadu dengan pegunungan Kars menjadi daya tarik wisatawan dan fotografer dari berbagai daerah.
Hamparan luas bunga kelosia terlihat membentuk pola warna-warni di tengah kawasan hijau wisata Dong Nayuan. Bunga-bunga tersebut membentang di antara pepohonan dan juga vegetasi alami dengan latar belakang pegunungan Kars yang juga menjadi ikon wilayah Guangxi. Kelosia plumosus atau dikenal sebagai jengger ayam berbulu digemari karena warna cerah, bentuk bunga yang unik, serta masa berbunga yang panjang. 感觉很震撼，因为我们去过的地方也很多，但是这儿的美感觉很独特，有花、有山、有树、有草，就是整体的话让人的心情非常愉悦，然后也不枉此行。 Kawasan wisata Dong Nayuan dikenal dengan sungai, hutan rimbun, dan juga pemandangan Kars yang khas. Dialiri sungai Heisui, kawasan ini sering disebut sebagai versi mini dari pemandangan sungai Lidi Guilin dan pernah menjadi lokasi pengambilan gambar sejumlah drama televisi Tiongkok. Pameran bunga musiman kini menjadi salah satu atraksi utama di Dong Nayuan dan ribuan wisatawan dan fotografer datang untuk menikmati keindahan salah satu landscape musim panas yang paling berwarna di Tiongkok Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga dan wisatawan memadati pantai Guanggali di kota Busan, Korea Selatan untuk menyaksikan pertunjukan drone bertema Pokemon dalam rangka peringatan 30 tahun waralaba Pokemon. Atraksi spektakuler ini pemirsa menjadi salah satu acara paling dinantikan dalam Festival Pokemon Mega Festa 2026. Rekaman video menunjukkan patung-patung karakter Pokemon menyambut pengunjung di depan stasiun Busan. Saat malam tiba, ribuan drone menerangi langit pantai Guanggali dengan membentuk berbagai karakter ikonik seperti Pikachu, Squirtle, hingga Gyarados. Pertunjukan khusus ini menarik lebih banyak penonton dibandingkan pertunjukan drone mingguan yang biasa digelar di pantai tersebut. 예전에 이제 광안리에서 다른 저걸로 드론쇼 할 때 한 달 전쯤에도 와봤었는데 드론 쇼가 되게 화려하고 되게 이뻐가지고 그때도 여자친구랑 같이 아내랑 같이 왔었거든요. 근데 이번에 제가 좋아하는 포켓몬을 이제 주제로 하다 보니까 좀 더 많이 기대가 되는 부분이 있습니다. Pengunjung datang bersama keluarga dari berbagai daerah di Korea Selatan untuk menikmati pertunjukan tersebut. Banyak anak-anak hingga orang dewasa mengaku terkesan melihat karakter Pokemon favorit mereka tampil di langit melalui teknologi drone. Festival Pokemon Mega Festa 2026 resmi dibuka pada 17 Juli dengan tema Pokemon Relaxing Holiday. Beragam kegiatan bertema Pokemon, termasuk acara yang berkaitan dengan Pokemon Trading Card Game, digelar di berbagai lokasi di Busan dan akan berlangsung hingga 9 Agustus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Museum Nasional Sejarah Alam Chili memamerkan mumi Cicoro, salah satu hasil mumifikasi buatan tertua dan paling kompleks dalam sejarah peradaban manusia. Tradisi ini bahkan telah ada ribuan tahun sebelum mumi Mesir kuno. Rekaman memperlihatkan antropolog fisik Veronica Silva Pinto membersihkan artefak dan menunjukkan mumi Cicoro yang disimpan di dalam kotak pelindung. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan budaya Cicoro yang berkembang di pesisir gurun Atacama sekitar 7.500 hingga 3.500 tahun lalu. Chinchorro es una cultura netamente vinculada al mar, son cazadores-recolectores pero especialistas pescadores y también recolectores marinos. Entonces toda su tecnología está destinada y especializada justamente a estas labores. Berbeda dengan tradisi Mesir kuno yang umumnya diperuntukkan bagi kaum elit, masyarakat Chinchorro memumikan hampir semua anggota komunitas, termasuk bayi dan anak-anak. Para peneliti meyakini proses tersebut menjadi bagian dari tradisi bergabung secara kolektif. Atas nilai sejarah dan budayanya, UNESCO pada tahun 2021 menetapkan situs mumifikasi Chinchorro di wilayah Arica dan Parina Kota sebagai salah satu warisan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sawah berwarna-warni dan jembatan gantung kaca di kota Kunming, Provinsi Yunnan, Tiongkok menjadi daya tarik baru bagi wisatawan selama musim libur panas. Kawasan wisata yang disebut Het Tao Jing ini menawarkan pemandangan unik yang memadukan keindahan alam dan seni pertanian. Hamparan sawah yang ditanami berbagai jenis padi berwarna membentuk pola mozaik raksasa yang terlihat dari ketinggian.
Para pengunjung tampak berjalan menyusuri kawasan wisata, mengabadikan pemandangan, serta menikmati suasana pedesaan yang asri. Daya tarik lainnya adalah jembatan gantung berlantai kaca yang membentang di atas kawasan sawah. Dari atas jembatan, pengunjung dapat menikmati pemandangan luas sawah berwarna-warni dengan latar belakang pegunungan Yunan. 从抖音上了解到河头庆的彩色水道非常美丽漂亮。我们今天几个姐妹一起到这里打卡拍照，心情非常愉悦，是一个很好的地方，值得一来。 Pengunjung lain mengaku terpesona dengan pemandangan dari jembatan kaca yang menyajikan panorama sawah penuh warna bak adegan dalam film. Banyak wisatawan mengaku mengetahui destinasi ini setelah melihat video yang viral di platform media sosial Douyin. Kawasan wisata Hataujing menggabungkan konsep seni pertanian berskala besar dengan fasilitas wisata modern. Objek wisata ini diharapkan mampu mendorong pengembangan pariwisata pedesaan di Provinsi Yunnan selama musim libur musim panas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan di prefektur Gunma, Jepang meluncurkan bilik pendingin untuk satu orang yang dijuluki kulkas manusia. Inovasi ini pemirsa dihadirkan sebagai solusi untuk melindungi pekerja dan masyarakat dari resiko serangan panas akibat suhu musim panas yang semakin ekstrim. Bilik bernama Dohyemon Box ini dirancang bagaikan mesin penjual otomatis atau kotak telepon. Di dalamnya, pengguna bisa duduk selama maksimal 20 menit sambil menerima hembusan udara bersuhu 5 derajat Celcius yang diarahkan ke kepala, leher, dan bahu. Suhu ruangan dijaga sekitar 15 derajat Celcius untuk memberikan efek pendinginan tanpa menyebabkan hipotermia. Bilik ini terbuat dari lembaran logam, berinsulasi tebal, dan dilengkapi roda kastor sehingga mudah dipindahkan ke berbagai lokasi kerja maupun ruang publik. Sistem pendinginnya menggunakan kompresor yang terpasang di bagian dasar bilik. ドヒエモンボックスを設置したのが5月の25日でした。これが、SDRS 株式会社というところと包括連携協定を締結して、それの関係で置いてもらったっていうところなんですけれども、で9月の末まで設置する予定です。利用者数としては、最初の頃少なかったんですけれども、最近暑くなってきたので30人以上の人が使っているという状況にあります。 Salah satu warga mengaku hembusan udara yang mengarah ke leher dan tubuh memberikan sensasi sejuk yang nyaman serta membantu menurunkan suhu tubuh setelah beraktivitas di luar ruangan. Jepang kini tengah menghadapi suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, bahkan beberapa wilayah mencapai hampir 40 derajat Celcius. Badan Meteorologi Jepang menyebut hari dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius sebagai kokushobi atau hari dengan panas ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.